Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Anggota kelompok 5 yaitu Arjun Hafiz, Neng Apriani, MK Aromi, Medina Azahra, Fajar Febrian, dan Ulfi Dwi. Terdapat definisi, syarat, rumus, langkah pengerjaan, contoh soal, dan latihan soal. Definisi yang satu menilai maksimum nilai tertinggi yang bisa dicapai suatu fungsi trigonometri. Yang kedua, nilai minimum nilai terendah yang bisa dicapai suatu fungsi trigonometri. Penentuan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi berdasarkan turunan kedua. Fungsi tersebut berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Diberikan Y sama dengan Fx. Fx dan F aksen X terdefinisi. A. Jika turunan dari F aksen X lebih dari 0 pada saat F aksen X sama dengan 0, maka Fx adalah nilai minimum fungsi F. B. Jika turunan dari F aksen X kurang dari 0 pada saat F aksen X sama dengan 0, maka Fx adalah nilai maksimum fungsi F. C. Jika turunan dari F aksen X sama dengan 0 pada saat F aksen X sama dengan 0, penentuan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi harus menggunakan prinsip turunan pertama. Rumus untuk bentuk A cos X plus B sin X, A sin X plus B cos X. Untuk fungsi tersebut diperoleh nilai maksimum plus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nilai minimum min akar A kuadrat plus B kuadrat. Untuk bentuk Y sama dengan A sin KX tambah A plus B. Y sama dengan A cos KX plus A tambah B. Untuk fungsi tersebut diperoleh nilai maksimum plus A mutlak tambah B nilai minimum min A mutlak tambah B. Langkah pengerjaan dengan cara turunan kedua. Tentukan turunan pertama dan kedua. Syarat stasioner yaitu F aksen X sama dengan 0. Tentukan nilai stasioner. Uji turunan kedua. Diperoleh nilai maksimum atau minimumnya. Kita ke contoh soal yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 3 cos X ditambah 4 sin X. Dari bentuk fungsi tersebut diperoleh rumus A cos X ditambah B sin X. Nah, A bernilai 3 dan B bernilai 4. Untuk menentukan nilai maksimumnya yaitu plus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A itu bernilai 3, maka kita substitusikan, dan B itu bernilai 4, maka kita substitusikan juga. Jadi, plus akar 3 kuadrat tambah B 4 kuadrat sama dengan plus 3 kuadrat itu bernilai 9, dan 4 kuadrat itu bernilai 16. Maka, plus akar 9 tambah 16 dijumlahkan, yaitu plus akar 25. Jadi, nilai maksimumnya itu bernilai plus 5. Kemudian, untuk nilai minimumnya yaitu min akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sama halnya seperti nilai maksimum, yaitu kita substitusi A itu bernilai 3 dan B itu bernilai 4. Maka min akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat yaitu min akar 9 ditambah 16. Kemudian min akar 25. Jadi nilai minimumnya itu bernilai min 5. Jadi nilai maksimumnya itu plus 5 dan nilai minimumnya yaitu min 5. Pada interval 0 derajat kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan 180 derajat, nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan sin X tambah cos X adalah. Dari soal berikut kita menggunakan cara turunan kedua. Cara yang pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu turunan pertama dan kedua. Nah, untuk memperoleh turunan kedua yaitu F aksen X sama dengan turunan dari sin X yaitu cos X dan turunan dari plus cos X yaitu min sin X. Nah, untuk menentukan turunan kedua yaitu kita turunkan kembali F aksen X yaitu turunan pertama. Jadi turunan dari cos X yaitu min sin X dan turunan dari min sin X yaitu min cos X. Kita ke syarat stasioner yaitu F aksen X sama dengan 0.
f aksen itu bernilai cos x dikurangi sin x sama dengan 0, dan kita pindah ruaskan min sin x ke arah ruas kanan menjadi plus, jadi cos x sama dengan sin x. Nah, kita bagi dengan cos x, jadi cos x sama cos x per cos x yaitu sama dengan 1, dan sin x per cos x yaitu tan x, jadi tan x sama dengan 1. Nah, tan x yang bernilai 1 itu bisa diperoleh dari 45 derajat dan 225 derajat. Teknik yang ketiga, menentukan nilai stasioner. Untuk x sama dengan 45 derajat, maka x bernilai 45 derajat. Jadi, f 45 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Nilai dari sin 45 derajat yaitu setengah akar 2, dan nilai dari cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Jadi, dijumlahkan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 yaitu akar 2. Untuk x sama dengan 225 derajat, kita ganti x-nya menjadi 225 derajat, jadi f 225 derajat sama dengan sin 225 derajat ditambah cos 225 derajat. Nilai dari sin 225 derajat yaitu min setengah akar 2, dan nilai dari cos 225 derajat yaitu min setengah akar 2. Jadi min setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 yaitu min akar 2. Untuk uji turunan kedua yaitu f double aksen sama dengan min sin x dikurangi cos x. Untuk nilai x sama dengan 45 derajat yaitu f double aksen 45 derajat sama dengan min sin 45 derajat dikurangi cos 45 derajat sama dengan min setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 sama dengan min akar 2. Nah, min akar 2 itu kurang dari 0. Kita masuk ke syarat